طوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan ini saksi bahasan kita karena tadi kita bahas sampai bahasan ini ya. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, semuanya dihantamkan satu sama yang lain. Maka pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabb kalian, Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu akan dihadapkan kepada Rabbmu, semua kita akan dihadapkan masing-masing. Tidak ada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Karena ada hadis yang menjelaskan siapa yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, kitab-kitab akan berterbangan seperti kapas, kata Nabi SAW. Dan masing-masing akan datang ke orang. Yang datang ke tangan kanannya walaupun dia belum baca, dia udah tahu dia akan selamat. Karena bangganya dan senangnya dia mengatakan, ambil kitabku ini, bacalah, isinya pasti baik. Gitu. Dia mengatakan sungguhnya aku yakin, belum dia buka, tapi dia yakin bahwa sungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Aku akan berhasil lolos karena sudah jalan di dalam tangan kanannya. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kirinya, jadi ini dengan sendirinya kita tidak bisa nolak. Mudah-mudahan termasuk kita orang yang menerima tangan kanan. Maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Jadi sudah tahu dia akan ke neraka. Wahai kiranya, jadi dia berkata, semua orang yang terima dengan tangan kirinya buku berkata, wahai kiranya kalau kematian awal di dunia waktu saya mati, itu sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Coba waktu mati dan tidak dibangkitkan lagi ya, itu harapan mereka. Hartaku yang selama ini aku kumpul-kumpulkan, sekali-kali tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Telah hilanglah kekuasaan dariku, Allah berfirman, peganglah dia. Lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberikan makanan orang miskin. Firman Allah SWT tentang hasyar, perhimpunan di mahsyar, disebutkan oleh beliau dalam surah Maryam ayat 68-72. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan yang sudah mengganggu-ganggu manusia selama ini, dibangkitkan bersamaan sekalian. Kemudian akan kami datangkan mereka di sekeliling Jahannam, neraka Jahannam dalam keadaan berlutut. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Zat yang Maha Pemurah, dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu. Hadis Bukhari menjelaskan akan dibentangkan sirot di atas neraka yang sangat gelap dan tidak ketahuan berapa. Kata Nabi SAW tidak ditahu berapa jauh jaraknya. Dibentangkan di atas neraka dan semua orang akan melewatinya termasuk orang beriman. Kata Nabi SAW golongan pertama yang melewati sirot adalah orang yang memiliki cahaya seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Kemudian seperti orang yang memiliki cahaya bulan purnama dan cepatnya seperti kilat, tiba-tiba melewati neraka dan ada di Kantara. Kantara sebuah tempat lapangan luas di depan surga menunggu untuk masuk ke dalam surga. Kemudian golongan kedua adalah orang-orang yang seperti menunggangi kuda, kecepatan kuda. Kemudian yang ketiga seperti orang yang berlari, yang keempat seperti orang yang berjalan, lima seperti orang yang merangkak, dan akan ada orang-orang yang akan dicambuk oleh malaikat di kiri kanan sirat yang membuat mereka jatuh ke neraka karena mereka pantas untuk masuk ke situ. Ini makna dari firman Allah, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan
akan mendatangi neraka itu. Hal ini bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Tentu poin kedua yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah adalah penyampaian Nabi SAW tentang hari kiamat. Dan saya akan menyampaikan beberapa poinnya di sini. Untuk memastikan memang pertemuan akan datang, insya Allah saya akan bahas khusus masalah surga dan neraka, karena ini tinggal beberapa dalil saya akan sampaikan. Yang belum saya bacakan hadisnya adalah kata Nabi SAW di halaman 89 hadis riwayat Muslim di footnote nomor 66 2955. Ya. Kata Nabi SAW, ma baina nafkhataini arba'un, thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqal, wa laysa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa 'idbud dhanab. Minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Jarak waktu antara dua tiupan trompet penghancuran dan pembangkitan adalah 40. Ulama hadis beristilah masalah ini, 40 hari, 40 tahun, ya 40 waktu ini Allahu a'lam. Kemudian Allah menurunkan air dari langit, maka seluruh manusia tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayuran. Tidak ada sesuatu pun dari jasad manusia melainkan hancur kecuali sepotong tulang, yaitu tulang ekornya. Darinya lah semua manusia diciptakan ulang pada hari kiamat. Kemudian juga Nabi SAW pernah berkhutbah dalam hadis Muslim, riwayat Imam Muslim nomor 2660. Ayuhan nas, innakum mahsyuruna ila rabbikum hufatan uratan gurla, ala wa inna awwal al-khalqi yuksa Ibrahimu alaihi salam, ala wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati fayu'khadhu bihim dhata shimal fa aqulu ya rabbi ashabi fayaqulu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian pasti akan dihimpunkan di mahsyar di hadapan Rabb kalian dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan dan tidak bersunat. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan, Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau begitu laki-laki perempuan akan saling lihat melihat. Kata Nabi SAW, bukan waktu itu Aisyah bukan lagi seperti apa yang kau bayangkan. Jadi orang sudah tidak memikirkan lagi melihat aurat orang lain, gitu kan? Seperti kasus teman-teman kalau sedang terjadi misalnya Jakarta lagi diserang dengan musuh dan orang lagi dibantai sana sini. Kemudian ada orang jalan telanjang lari di pinggir jalan, masih ada sempat orang memikirkan masalah syahwatnya? Sudah tidak mungkin. Atau terjadi kebakaran yang luar biasa, dia akan terbakar, dia berusaha menyelamatkan dirinya. Keadaan pada hari kiamat lebih dahsyat daripada itu. Ketahuilah bahwa sungguhnya orang pertama yang diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya nanti akan didatangkan beberapa orang dari umatku, lalu mereka diseret ke kiri. Maka pada saat itu aku berkata, ya Rabb, itu adalah para sahabatku. Maka Allah menjawab, sungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Kata ulama hadis, sahabat-sahabat Nabi yang dimaksud sini adalah orang-orang yang datang beriman pada Nabi SAW pada saat hari Fath, pembebasan kota Mekah. Berbondong-bondong suku-suku Arab masuk Islam. Dan mereka kelihatan pada saat itu seperti penyampaian hadis ini. Mereka meninggalkan ajaran Nabi SAW dengan menolak pembayaran zakat. Dan akhirnya oleh Abu Bakar diperangin. Jadi ini bukan dimaksud adalah sahabat-sahabat yang sudah beriman. Karena Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan semua ini sudah dapat jaminan surga. Ahli Badr, ahli Uhud yang sudah mati syahid. Jadi makna hadis adalah yang dimaksud sahabat-sahabat Nabi yang memang masuk Islam kemudian mereka murtad setelah Nabi SAW meninggal. Dalam hadis lain dikatakan, saya akan tunggu kalian di Haud. Haud ini adalah tempat beliau SAW, telaga beliau di mahsyar. Setelah ditimbang amal, siapapun yang lolos bisa minum di situ. Nanti akan kita jelaskan sebentar. Kemudian kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'ah, an umurihi fima afnah, wa an ilmihi ma 'amila bih, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaq, wa an jasadihi fima ablah. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat nanti sebelum ditanya tentang 4 perkara. Ini pada saat akan ditimbang amalnya. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Tentang ilmunya, apa saja yang ia lakukan dengannya. Jadi ilmu yang antum dengar ini bukan cuma sekedar dengar, diamalkan enggak? Dan itu akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, dari mana sumbernya dan kemana dia keluarkan. Dan tentang jasadnya, untuk apa ia manfaatkan. Jadi kata para ulama hadis, kalau ada orang mandi, bersihkan dirinya, merawat tubuhnya, karena ini adalah titipan Allah, ada pahalanya. Tapi kalau orang lalaikan, ada pertanyaan hari kiamat, kau apakan jasadmu? Termasuk orang yang sengaja merobek-robek tubuhnya, membunuh, memutus urat dan meminum racun dan seterusnya, ini akan ada hukuman yang berat pada hari kiamat.
Nabi SAW menceritakan tentang haud beliau, kuala beliau, yang akan ada nanti di mahsyar. Beliau mengatakan, haudi masiratu syahr, ma'uhu abyadu minal laban, wa rihuhu atyabu minal misk, wa kizanuhu kanujumis sama, man syariba minha la yadma'u abada. Telagaku seluas perjalanan sebulan, airnya lebih putih daripada air susu, aromanya lebih harum daripada minyak kasturi, dan gayungnya bagaikan bintang-bintang di langit, jumlahnya miliaran. Barang siapa yang minum dari telaga itu, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Hadis ini disebutkan footnote nomor 69, riwayat Imam Bukhari nomor 6579 dan seterusnya. Kemudian juga pernah pada suatu hari ketika Aisyah radhiyallahu ingat neraka, maka beliau menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah dalam hadis Abu Daud dengan sanad hasan nomor 4755, "Ma yubkiki?" قالت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال أما في 3 مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين الظهر جهنم هل يجوز. Apa yang membuatmu menangis wahai Aisyah? Kata Aisyah, aku ingat tentang neraka, azabnya yang pernah disampaikan, maka dari itu aku menangis. Lalu Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, apakah kalian, maksudnya di sini bertanya kepada kaum laki-laki ya, apakah kalian, atau di sini diterjemahkan apakah engkau, tapi lebih tepat kalian, karena ini ahlikum ya, jamak. Apakah kalian akan mengingat keluarga kalian, istri anak kalian di hari kiamat nanti? Jadi Aisyah berharap Nabi SAW bisa menolongnya kalaupun ada apa-apa. Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, adapun pada 3 tempat berikut ini tidak ada seorang pun yang ingat kepada orang lain, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi-nabi pun, yaitu ketika berada di sekitar mizan, timbangan amal, sampai ia mengetahui apakah timbangan amalnya ringan atau berat, gitu kan. Yang kedua, pada saat buku-buku catatan amal berterbangan sampai ia mengetahui di mana buku catatan amalnya jatuh, apakah di tangan kanannya, apakah di tangan kirinya atau di belakangnya. Sebagian ulama menjelaskan masalah di belakang, artinya kalau dia terima dari belakang, dia masih kemungkinan bisa lolos masuk surga atau dia masuk neraka. Tapi kalau kanan pasti masuk surga, kalau kiri pasti masuk neraka. Ketiga, tidak akan mengingat siapapun pada saat itu ketika berada di sekitar jembatan sirat yang dibentangkan di atas neraka, apabila dipancangkan di atas neraka jahanam hingga ia tahu dia bisa melewatinya. Kemudian Nabi SAW menceritakan juga tentang masalah keadaan mahsyar. Beliau mengatakan, likulli nabiyyin da'watun qad da'aha ummata wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim nomor 200. Jadi kata Nabi SAW, semua nabi-nabi punya doa mustajab, pasti. Ini doa pamungkas, gitu kan. Apa yang dia ucapin langsung dikasih sama Allah. Ada satu yang diberikan, seperti Nabi Nuh minta kaumnya disiksa misalnya, itu langsung Allah ijabah. Tentu banyak doa-doa Nabi yang diterima, ada juga doa Nabi yang dipanjatkan tapi belum diterima. Tapi ada satu doa yang memang itu disimpan, itu dikasih. Nabi SAW mengatakan semua Nabi-Nabi sudah pakai doanya itu, kecuali saya. Saya sengaja menyimpan doa itu untuk umatku, untuk syafaat umatku pada hari kiamat. Kemudian ini menceritakan tentang kita akan interaksi sama Nabi, ada haud, ya, ada pertolongan dari Nabi SAW, syafaat dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan juga dalam hadis Ibnu Majah nomor 4308, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard yawm al-qiyamah wala fakhr wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffi'in wala fakhr wa liwa'ul hamdi bi yadi yawm al-qiyamah wala fakhr. Aku adalah pemuka cucu-cucu Adam pada hari kiamat. Perkataanku ini bukanlah kesombongan. Dan aku orang pertama yang dibangkitkan dari bumi. Perkataan ini bukanlah kesombongan. Aku adalah orang pertama yang memberi syafaat, pertolongan, dan orang yang pertama yang syafaatnya dikabulkan. Karena perkataan ini bukanlah kesombongan, dan bendera hamd pujian ada di tanganku pada hari kiamat kelak. Perkataanku ini bukan kesombongan. Hadis Muslim yang lain berbunyi, kata Nabi SAW, tahukah kalian bagaimana manusia mengenalku pada hari kiamat? Sehingga memang aku jadi pemimpin anak Adam dan tidak ada kesombongan di situ. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Nabi SAW, manusia nanti akan kepanasan di mahsyar, dibangkitkan dalam kondisi tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Ada yang sampai kakinya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kadar dosanya. Karena jenuhnya manusia menunggu lama, maka mereka pun mendatangi Adam lalu berkata, kau manusia pertama, kaulah ayah kami. Ya mohonlah kepada Allah agar datang mengadili kami, baik kami ke neraka atau ke surga. Mereka belum tahu neraka karena panasnya pada saat itu.
Lalu dalam riwayat lain ditambahkan adalah Nabi SAW mengatakan karena matahari cuma berjarak 1 atau 2 mil dari mereka. Gitu kan? Jadi ini bahasa 1-2 mil ini memang dalam hadis lafadznya begitu. Mil sangat dekat sekali. Ya, sekarang saja bisa dikatakan jutaan mil mungkin ya, bahkan lebih daripada itu, sudah panasnya luar biasa. Bagaimana kalau seperti keadaan tadi disebutkan? Maka Adam pun berkata, saya sudah, hari ini Allah murka, belum pernah murka sebelumnya, dan saya sudah membuat kesalahan. Saya dulu dilarang memakan buah, lalu saya makan. Gitu kan? Maka saya tidak berani. Diriku coba pergi ke Idris. Lalu pergilah ke Idris. Idris juga dipuji-puji, tapi Idris tunjuk. Cobalah pergi ke Hud, Saleh, Syuaib, Ibrahim, Nuh, dan seterusnya. Sampai tiba di Isa, dan Isa AS, kata Nabi SAW, tidak menyebutkan kesalahannya. Dan dia cuma mengatakan, cobalah pergi kepada Muhammad. Lalu mereka pun datang kepada saya. Dan pada saat itu, kata ulama hadis, suara orang-orang terbentang yang sedang bicara sama Nabi ini terkenal semua orang di mahsyar, miliaran manusia dan jin mendengarkannya. Lalu mereka berkata, wahai Muhammad, engkaulah manusia engkaulah Nabi terakhir. Allah menutup kenabian di tanganmu. Lalu disebutkanlah kelebihan-kelebihan Nabi SAW yang akhirnya membuat orang-orang di mahsyar semuanya tahu, oh ini Nabi terakhir. Karena mereka belum pernah ketemu, gitu kan. Dikenallah Nabi SAW, disebutkan semua kelebihannya. Allah memberimu kitab, ya, Allah jadikan engkau dengan umatmu menjadi saksi buat umat-umat selainnya. Maka mintalah kepada Allah supaya Allah datang menghakimi kita, gitu kan. Kita ke surga atau ke neraka. Maka Nabi SAW mengatakan, ana lahu, saya pemiliknya, saya pemiliknya. Lalu saya pun menuju ke bawah singgasananya Allah, arsy-Nya Allah, dan saya sujud. Dan Allahu a'lam berapa lama saya sujud. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka kepada saya kalimat-kalimat hamd, puji-pujian yang belum pernah dibukakan untuk orang-orang sebelumku. Lalu kemudian aku mendengar suara dari langit mengatakan, Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkatlah kepalamu, berikan syafaat pertolongan dan kau akan diterima. Lalu di sini beliau memberikan dua syafaat, syafaat ammah dan syafaat khassah. Ya, syafaat kubra dan syafaat sugra, banyak istilah yang digunakan. Tapi yang jelas ada syafaat umum agar Allah mengadili semua manusia pada saat itu dan jin. Dan ini syafaat Nabi SAW untuk semuanya. Yang kedua syafaat yang khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Pertolongan Nabi SAW bila ada orang beriman yang kurang amal solehnya, lalu Nabi SAW membantunya dan seterusnya, ditolong oleh Nabi SAW. Inilah yang disebutkan dalam hadis tadi tentang masalah syafaat Nabi SAW. Lalu dalam hadis yang lain, ini kita diingatkan oleh Nabi SAW agar kita berusaha setiap hari meminta surga dan jauhkan diri dari api neraka. Karena kejadian kiamat pasti terjadi. Nabi SAW sampaikan di dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2572, Ibnu Majah dalam 4340 dan Nasai nomor 5522, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan ini dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, man sa'ala al-jannata thalatha marratin qalatil jannah, Allahumma adkhilhu al-jannah, wa man istajara minan nari thalatha marratin qalatil nar, Allahumma ajirhu minan nar. Barang siapa yang memohon surga 3 kali dalam sehari, maka surga akan berkata, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa yang memohon diselamatkan dari neraka 3 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah selamatkan dia dari neraka. Yang ketiga, bukti bahwasanya secara nakli memang ada, ya, kiamat terjadi, iman dan keyakinan yang kokoh jutaan para nabi, rasul-rasul, para hukama, maksudnya kalau digabung jumlahnya jadi jutaan. Orang-orang bijak, para ulama dan para hamba Allah yang saleh kepada tentang kejadian hari kemudian dan kepada segala yang berkaitan dengannya. Ini kurang lebih dalil-dalil naklinya. Saya akan baca beberapa poin dalil akli. Yang pertama, kekuasaan Allah. Secara akal kiamat itu akan terjadi. Kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali makhluknya sesudah mereka mati. Sebab menghidupkan kembali itu tidak lebih sulit daripada menciptakannya pertama kali tanpa ada contohnya. Artinya membangkitkan pasti lebih gampang, sebab menghidupkan, menciptakan dari awal lebih sulit. Secara akal mesti bisa diterima itu. Yang kedua, tidak ada sesuatu pun yang ditolak oleh akal sehat tentang kebangkitan kembali dan pembalasan. Sebab akal sehat itu tidak akan menolak kecuali dalam hal yang mustahil, seperti adanya sesuatu yang berlawanan atau bertemunya dua hal yang bertentangan, sedangkan kebangkitan hari kiamat dan pembalasan sama sekali tidak termasuk dalam hal itu. Bisa dijelaskan di poin ketiga, adanya hikmah kebijaksanaan Allah SWT yang tampak pada perbuatan-perbuatannya, pada makhluk-makhluknya, dan yang tampak pada setiap aspek dan sendi kehidupan. Dan kenyataan-kenyataan ini tidak mungkin kalau tidak ada kebangkitan kehidupan kembali bagi makhluk itu
makhluk ini sesudah kematian mereka, dan tidak mungkin kalau kehidupan ini berakhir lalu amal perbuatan baik dan buruk mereka tidak diberi pembalasan. Nggak mungkin Allah berikan peraturan-peraturan, syarat-syarat, janji-janji, ancaman-ancaman kalau tidak ada kebangkitan secara akal. Yang keempat, adanya kehidupan dunia dengan segala kenikmatan dan kesengsaraan yang ada di dalamnya adalah sebagai bukti akan adanya kehidupan lain sesudahnya di alam yang lain pula, di mana di sana terdapat keadilan, kebaikan dan kesempurnaan, kebahagiaan dan bisa jadi kesengsaraan yang lebih besar dan lebih utama daripada yang sebelumnya, di mana kehidupan dunia dengan segala kenikmatan dan kesengsaraannya telah tidak sebanding dengan kehidupan sesudahnya, kecuali sebagai gambaran dari satu istana dari istana-istana yang sangat besar, atau satu kebun dari kebun-kebun yang rindang, ya, yang berada di atas satu lembaran daun yang kecil. Ini kurang lebih gambaran penyampaian Syekh Abu Bakar rahimahullah tentang hari kiamat. Tentu di hari kiamat juga teman-teman sekalian ada banyak dalil yang menjelaskan ragam manusia yang akan dibangkitkan. Ada yang dibangkitkan seperti misalnya orang-orang yang sombong. Dalam hadis Bukhari disebutkan Allah akan membangkitkan orang-orang yang sombong, jabbarun, ukuran mereka seperti semut, ya, dibandingkan manusia pada hari kiamat, dan orang-orang menginjak-injak mereka sementara mereka tidak mati. Itu contohnya. Ada orang dibangkitkan pada hari kiamat, ya, wajahnya di bawah gitu kan, dan kakinya yang di atas. Ada orang yang dibalik wajahnya dengan bokongnya, dan beragam macam tipologi orang-orang yang dibangkitkan. Dan ini tergantung dari hukuman Allah kepada mereka. Kemudian juga setiap nabi akan berdiri dan diikuti oleh pengikutnya di belakangnya. Kata Nabi SAW, ada nabi nanti yang datang diikuti oleh segelintir orang-orang yang beriman padanya. Ada yang nabi yang tidak diikuti oleh satu orang pun, gitu kan? Dan ada orang-orang, ada nabi-nabi yang penuh dengan pengikutnya, di antara adalah Nabi SAW. Juga akan ada orang dibangkitkan hari kiamat sendirian, bukan nabi tapi orang beriman. Seperti misalnya sabda Nabi SAW tentang Zaid, ya, Zaid bin Amr bin Tufail, ya, bin Tufail. Ini terkenal orang muwahhidnya Quraisy. Anaknya namanya Sa'id bin Zaid. Ini orang salah satu yang dijamin masuk surga dari sahabat Nabi, tapi ayahnya belum sempat beriman pada saat itu. Maka yang terjadi adalah Zaid ini meninggal sebelum Nabi SAW diutus jadi Nabi. Tapi dia beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Ibrahim. Kata Nabi SAW, Zaid akan dibangkitkan sebagai satu umat sendiri. Jadi tidak ada orang di belakangnya, karena memang dia cuma beriman pada saat orang semua kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga ada hadis yang menjelaskan, saya yakin antum sudah tahu, tentang ada kondisi orang-orang pada saat panas. Ada 7 golongan yang dinaungi Allah, tidak ada naungan kecuali naungannya. Orang-orang yang beriman tentunya, pemimpin yang adil, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah dan bergabung karenanya, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Allah, seseorang yang diajak berzina oleh wanita yang terkenal kecantikan, keturunan, ya. Kemudian dia menolak, mengatakan saya takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Ini tentu isyarat saja, ya, ibarat. Tentu tangan kanan, tangan kiri bisa tidak saling tahu, memang tidak bisa dalam akal manusia kita tahunya tidak bisa mengetahui gitu ya. Tapi ini ibarat, artinya kalau tangan kanan mengeluarkan kiri tidak tahu, artinya apalagi orang lain kalau dirinya saya tidak tahu gitu kan. Kemudian juga orang-orang yang terikat hatinya dengan masjid gitu kan. Dan orang yang terakhir adalah orang yang mengingat Allah SWT sendirian, surga dan neraka, lalu dia menangis, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah SWT pada hari kiamat di mahsyar itu. Tapi yang kita ingin titik beratkan adalah kiamat akan terjadi dengan semua tanda-tandanya tadi, kecil dan besar. Kemudian bagaimana mereka dibangkitkan dengan tiupan sangkakala, lalu bagaimana mereka dihadirkan di mahsyar dan kejadian-kejadian yang tadi yang sudah saya ceritakan, lalu kemudian nanti akan masuk ke dalam surga atau neraka. Insya Allah, ya, pertemuan akan datang saya akan bahas pasal ke-11 tentang azab dan nikmat kubur, dan setelahnya nanti saya minta teman-teman panitia masjid ingatkan saya akan datangkan buku khusus. Judulnya itu Rasulullah bercerita tentang surga dan neraka. Di sini tidak disebutkan, saya akan bacakan nanti buku itu. Kita akan memberikan gambaran umum tentang surga dan juga tentang neraka supaya lengkap bahasan masalah akhirat ini. Karena setelah pasal ke-11 nanti dari buku Minhajul Muslim, beliau langsung masuk pasal 12 tentang beriman kepada qada dan qadar, rukun iman yang ke-6. Allahu a'lam. Ini yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Baik, mudah-mudahan sesuai dengan tema ya.
Ustaz, apakah kita sekarang ini disunnahkan untuk sholat istisqa karena kekirangan air dan karena mengingat saudara-saudara kita mengalami bencana kabut asap? Bukan, iya jelas harus sholat istisqa sekarang. Udah nggak boleh ditunda gitu. Dan sholat istisqa ini dikerjakan 2 rakaat seperti sholat id, sama dengan sholat id, ya. Dengan seperti sama, takbir pertama diikuti dengan 7 takbiratul ihram, diantaranya membaca, ya, takbiratul ihram diikuti dengan 7 takbir setelahnya, diantaranya membaca tasbih. Kemudian sholatnya seperti biasa, lalu rakaat kedua setelah takbir intikal, mereka takbir 5 kali, kemudian diantaranya baca tasbih. Tapi dianjurkan agar imamnya atau khatibnya itu berkhutbah dulu, berkhutbah mengingatkan kaum muslimin tentang dosa-dosa, gitu kan, agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada doa Nabi SAW yang semestinya dia ucapkan, ya. Itu bisa kembali kepada buku-buku, tapi yang jelas seperti itulah. Dia mengingatkan muslimin untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW melakukan itu. Setelah beliau mengingatkan muslimin berdoa, menghadap muslimin berdoa kepada Allah, lalu beliau menghadap ke kiblat di atas mimbarnya. Lalu kemudian beliau berdoa sampai ketiaknya kelihatan, ya, sampai putih ketiaknya SAW kelihatan. Terus beliau berdoa. Kata Ibnu Mas'ud, kami melihat Nabi SAW di atas mimbarnya, beliau terus berkhutbah, tapi khutbahnya agak berbeda dengan yang karena dipenuhi dengan doa. Semuanya doa dan istighfar kepada Allah. Setelah itu beliau balik, kemudian membalikkan selendangnya, ya, di sisa imamahnya dari kanan ke kiri. Lalu kemudian beliau turun dan beliau sholat 2 rakaat. Setelah itu kami melihat, ya, waktu Nabi SAW turun dari mimbar, langit pun gelap dan akhirnya turunlah hujan. Dan pada saat manusia lagi berlindung di bawah pohon-pohon karena derasnya hujan, Nabi SAW tertawa sampai kelihatan gigi taring beliau. Jadi di sini memang diperintahkan, dan ulama sepakat mengatakan sunnah muakkadah, dan dia akan mendekati sesuatu yang harus masuk dalam fardu kifayah kalau sudah tidak ada orang yang sholat sama sekali sementara kemarau. Kayak sekarang ini mesti harus dikerjakan itu. Semestinya setiap masjid mengerjakannya itu. Ustaz Khalid, saya mencintai Anda karena Allah, sama-sama. Ahabbakallah alladzi ahbabtani fi. Apa ada hadis sahih bahwa usia umat ini sekitar kurang lebih sampai 1500 Hijriah, dan bagaimana sikap kita? Saya pribadi nggak pernah temukan itu, ya. Allahu a'lam, apa keterbatasan ilmu saya, tapi saya tidak pernah temukan riwayat menyebutkan umur 1500, gitu kan. Termasuk di buku-buku seperti kita baca ini, masalah Syekh Abu Bakar Jazair dan buku-buku tentang kiamat yang lain, tidak ada penentuan 1500. Ada ijtihad sebagian ulama yang mengatakan sekian ribu itu penyampaian. Allahu a'lam, itu ijtihad. Tapi khususnya itu belum pernah saya temukan. Dajjal keliling dunia dalam zaman apa ini? Kembali seperti batu atau zaman seperti sekarang? Allahu a'lam, tapi kita lihat riwayat-riwayat menjelaskan kayaknya zaman seperti sekarang, bahkan lebih canggih pada saat itu. Karena keliling dunia dalam 40 waktu itu, 1 tahun, 2 bulan, 2 ini, seluruh dunia dilewatin, itu bukan hal yang ringan. Dan itu pada saat itu setiap tempat dimampiri sama dia untuk demonstrasi supaya jadi dianggap Tuhan, gitu kan. Jadi yang ada pendapat ulama paling kuat memang lebih canggih dengan teknologi-teknologi yang ada. Bagaimana peran tentang Imam Mahdi? Kok nggak ada ceritanya? Ya, Imam Mahdi tadi sebatas itu riwayat menjelaskan. Keluar dari Madinah diikuti oleh orang, kemudian dia bersama dengan pasukan muslimin. Ya. Hanya sampai di situ. Apakah nanti dia jadi raja? Apakah nanti tidak dijelaskan masalah. Dia akan jadi pengikut Isa alaihissalam. Dan kata Nabi SAW, bagaimana umat ini akan sesat di awalnya sementara saya ada, dan di akhirnya sementara ada Isa. Artinya di antaranya bisa saja orang keliru. Tapi pada saat Isa turun semuanya sudah diluruskan kembali. Ada info nanti sebelum Imam Mahdi muncul akan turun komet biru dan menghancurkan magnetik atau mesin dan kembali ke zaman batu. Allahu a'lam. Ini ditulis tolong dijelaskan. Ini seperti saya lagi ujian. Yang jelas ada komet, tidak ada komet, kita tetap mengimani akan terjadi itu. Saya pernah
berbicara dengan mertua saya tentang tanda-tanda kiamat, tapi mertua saya bilang terlalu jauh untuk bicara seperti itu. Yang penting sekarang kita harus memperbaiki diri. Kalau bumi itu urusannya Allah, dia mau hancurin atau tidak itu urusan Allah. Pertanyaan saya, bagaimana saya menyikapi mertua saya? Ya semestinya tetap harus dibicarakan memang, karena disampaikan dalam wahyu gitu kan. Ada kan penyampaian, jadi kita memang harus menyampaikan akan terjadi begini, akan terjadi begini, sambil kita membenahi diri. Karena mempelajari tentang hari kiamat ini akan memunculkan kesadaran. Kita akan hati-hati kan gitu. Akhirnya kita mempersiapkan diri untuk itu, dan sederhana. Tinggal kita menjalankan perintah Allah saja, nikmatin yang halal, itu kan, patuhi, kerjakan yang wajib dan sunnah, tinggalkan yang dilarang, haram dan makruh, udah. Jadi orang yang mukmin itu akan aman, itu yang dijanjikan. Ustadz tentang malhamah kubra di YouTube banyak ulama atau ustadz yang mengangkutkan dengan yang terjadi di Syria sekarang. Apa pendapat ustadz dan bagaimana sikap kita? Saya tidak melihat sama sekali. Sama sekali saya tidak melihat itu. Allahu a'lam. Tapi ijtihad ulama sekarang ya, ijtihad orang, dan terlalu banyak ijtihad yang keluar nih. Sampai ada yang mengatakan ini kemungkinan yang dimaksud adalah khilafah yang akan keluar nanti di akhir zaman yang mengikuti nubuah. Allahu a'lam. Kita tidak tahu, gitu kan? Yang jelas ada hadis-hadis memang yang mengingatkan kepada kita tentang negeri Syam. Ya, kalau terjadi fitnah ke negeri Syam lah kalian, gitu kan? Berarti di sini kalau terjadi fitnah ke negeri Syam lah kalian, berarti Syam itu aman mestinya, gitu kan? Jadi kita malah kena fitnah, kita lari ke negeri Syam. Tapi sekarang kondisinya kan terbalik, gitu kan? Di luar tema, saya punya usaha jasa. Apakah saya terkena dosa transaksi tips atau uang tip yang dilakukan oleh pegawai saya? Saya tidak mengerti maksudnya uang tip seperti apa nih. Kalau misalnya dia diberikan oleh orang, ya, kemudian dia tidak menyetorkan kepada perusahaan, dia ambil saja itu nggak boleh. Ya, tapi kalau dia menentukan sendiri yang perusahaan tidak tentukan, itu semua tidak boleh. Termasuk tidak boleh pegawai kalau misalnya belanja sesuatu di perusahaan, kemudian ada bonus, gitu kan, ada diskon, nggak boleh diambil. Dia harus laporkan ke perusahaan, karena diberikan diskon bukan karena diahnya, karena belanjaannya, gitu kan. Kalau dia datang sendiri tanpa belanja nggak bakal dikasih diskon, tapi karena pakai uang perusahaan maka tidak boleh diambil, kecuali kalau perusahaan sudah memberikan kepadanya halal. Baik, dua pertanyaan terakhir. Apakah membantu teman mengadakan tahlilan termasuk saling tolong-menolong dalam hal yang bid'ah? Ya. Ini bahasan sangat sensitif. Jadi nanti akhirnya orang menganggap kita membenci zikir dan seterusnya. Bukan itu yang dimaksud. Jadi masalah tahlilan ini tergantung. Kalau yang dimaksud zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zikir yang membaca la ilaha illallah. Karena tahlil itu istilah bagi la ilaha illallah. Tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, gitu kan. Tasbih subhanallah. Jadi kalau yang dimaksud tahlil adalah ibadah yang orang berzikir la ilaha illallah, itu lain. Tapi kalau dihubungkan dengan masalah kematian, dihubungkan dengan masalah pindah rumah, dihubungkan dengan masalah ini, butuh gini loh. Saya sudah sering jelaskan teman-teman sekalian. Kita ini punya guru wahyu yang disampaikan kepada beliau Muhammad SAW. Nggak ada yang lain. Jangan pernah lakukan ibadah apapun kalau mau selamat kecuali sudah tanya Nabi Muhammad SAW kerjakan bagaimana. Lagi mau sholat, Nabi SAW bagaimana sholatnya. Ya, kerjakan seperti yang Nabi lakukan maka akan diterima. Puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, apa saja, baca Quran, semua ikuti Nabi SAW. Kalau ada orang mati, kita lagi takziah, tanyakan Nabi SAW bertakziah bagaimana. Jelas kok hadisnya. Nabi SAW bertakziah tidak lebih dari 3 hari. Dan takziah maknanya bukan ziarah ya. Takziah itu artinya meringankan kesedihan keluarga mayit. Keluarga mayit lagi diseringankan kesedihan. Bukan untuk mayit. Jadi salah kalau ada orang takziah ke rumah orang yang mati, itu dipikir untuk si mayit. Inilah yang membuat akhirnya teman-teman kita baca zikir, baca Quran. Salah nih, takziah itu bukan untuk itu. Takziah untuk meringankan keluarga si mayit. Kalau si mayit setiap saat kita doain, setiap saat. Terus kita doain, kita istighfar, kita minta ampun, sedekah buat dia. Nggak kenal waktu, gitu kan. Terus menerus, takziah itu meringankan beban. Nabi SAW bertakziah 3 hari. Kemudian Nabi SAW membawa makanan dan minuman untuk keluarga si mayit supaya mereka tenang, supaya mereka kurang sedih. Kemudian Nabi SAW mendoakan mereka dan menyabarkan mereka. Ini yang Nabi SAW contohkan. Lakukanlah seperti yang Nabi SAW lakukan, teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai salah.
Kalau kita mau berzikir, zikir yang Nabi ajarkan. Ada zikir pagi sore, ada zikir habis sholat, ada bentuk-bentuk zikir yang dianjurkan tanpa diikat dengan waktu, gitu kan. Ya itu boleh kita lakukan seperti subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Orang berzikir sendiri, dia mau baca, dia mau bertambah ilmunya, dia mau bertambah amal solehnya, silahkan. Tapi kalau dihubungkan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, saya bilang butuh penyambung dalil. Kan gitu. Kita orang mati lagi takziah, kita ingin membaca Quran di rumahnya orang mati. Ini ibadah baca Quran, bagus, mulia. Takziah ibadah, dua ibadah. Tapi kita mau pertemukan, boleh nggak? Tanya, Nabi SAW pernah baca Quran di rumah orang mati nggak? Itu yang ditanya tuh. Kalau tidak pernah, bukan karena Al-Qurannya, tapi karena kiai kita nggak lakuin. Itu saja masalahnya. Jadi kita cukup lakukan dengan apa yang Nabi SAW lakukan. Sebenarnya hanya untuk itu teman-teman sekalian. Kita mengajak kepada kemurnian menjaga hadis Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan begini, semoga Allah rahmati hamba yang menukil dari saya seperti apa yang saya sampaikan, gak ditambah, gak dikurangin. Dan ini penting sekali. Jadi kita memurnikan ajaran, meletakkan seperti batu bata pada tempatnya supaya bangunannya rapi. Hanya itu saja, gitu kan? Tentu saja kalau ada teman-teman yang tetap mau melakukannya, itu hak dia pribadi. Saya tidak menghardik, tidak menyalahkan, itu hak dia, silahkan saja. Cuman memang kita mengingatkan bahwasanya butuh dalil supaya tidak masuk dalam hadis Nabi SAW, siapa yang melakukan perbuatan tidak kami contohkan akan tertolak, gitu kan? Apa hubungannya kerja, apa hukum kerja di dealer atau showroom mobil? Ini apa hubungannya dengan hari kiamat? Baiklah, ya, tergantung. Menurut saya Allah alam tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya kerja di situ. Insya Allah selama memang kendaraannya halal dan semuanya tidak ada masalah. Tapi yang antum harus jaga adalah jangan sampai membuka untuk konsumen, gitu kan? Untuk KPR di bank ribawi, konsekuensi. Antum memuluskan dia untuk bisa dari bank-bank riba, maka antum punya andil di situ, gitu kan? Kalau tidak ya alihkan ke perbankan syariah, gitu kan? Motivasi supaya dia bisa membayar cash, gitu kan? Mungkin dibicarakan sama pemilik dealer, bisa nggak kalau orang-orang ini terpercaya ada perusahaannya, bisa dia jatuh tempo bayar 10 bulan tanpa ada tambahan bunga misalnya, karena dia kita percaya mungkin dia bisa keluarkan lebih dari 1-2 mobil. Jadi kita coba bernegosiasi dengan cara itu. Kalau antum tidak bisa, begini teman-teman sekalian, ada dua hal yang kita disuruh tinggalkan, ada satu hal yang suruh kita pertahankan. Halal dipertahankan, syubhat dan haram ditinggalkan. Tahu syubhat itu apa? Syubhat itu gini, kalau buah ini antum ragu, ini mateng, ini rusak, atau masih bagus ya? Seperti buah gitu. Dalam Islam itu nggak usah dimakan buah itu. Jadi ini contoh saja ya, maksudnya ini syubhat. Ini ragu-ragu bagus nggak ya? Apalagi kalau ada ulatnya, kita disuruh ambil buah yang high quality saja. Yang paling bagus mana? Ini ambil. Udah, itu yang halal. Murnikan dengan yang halal, aman. Itu yang dimaksud. Jadi jangan cuma nyerempet kepada yang haram nih. Karena banyak sekali konsekuensinya. Sedikit salah jadi masalah nih. Saya sudah pernah kasih contoh teman-teman sekalian. Kalau tembok rumah kita jebol, masuk angin, masuk nyamuk, bisa masuk hujan, ada dua cara untuk menghindari 3 masalah nih. Masuk angin, masuk nyamuk, serangga, dan bisa masuk hujan pada saat hujan. Ada orang menanggapi 3 masalah itu dengan satu cara, dan ini salah. Dia pakai selimut. Pakai selimut ini membuat dinginnya mungkin berkurang, tapi nyamuknya nggak bisa dikanter, nggak bisa ditahan. Hujan kalau masuk tetap masuk, nggak bisa dia buat apa-apa. Kalau dia berdiri pun mau pergi minum atau dia tidur kemudian tersingkap selimutnya, membuat dia susah, gitu kan? Akhirnya tetap aja dia kedinginan. Ini kurang efektif dan ini yang banyak umat Islam lakukan nih, cuma pakai selimut saja. Masih berbaur dengan hal-hal yang haram, yang syubhat, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa deh. Ini sampai kapan nggak apa-apa deh ini? Dibuka amal antum nanti terus nggak apa-apa deh semua ini, masalah ini, gitu kan? Cara yang terbaik, ambil batu bata, pakai semen, tutup tuh lubang, selesai, udah. Jadi biar kita nggak pakai selimut nggak masalah, dan 3 masalah selesai. Nggak ada dingin, nggak ada hujan, nggak ada nyamuk, gitu kan? Tutup semua itu pergaulan dengan orang-orang yang buruk. TV tidak baik, tutup, matiin, jangan dinonton, udah selesai. Jangan bilang nggak apa-apa saya mau nonton berita, bohong, habis itu iklan. Lihat lagi orang pakai sampo. Sebentar nyerempet ke sinetron, nggak apa-apa deh setengah jam. Dan nggak apa-apa sampai kapan nih nggak apa-apanya.
Nggak bisa, tutup, udah selesai. Nggak bisa, harus hijrah memang. Kalau mau aman memang begitu. Kan gitu. Karena begini, perbuatan amal soleh kalau makin kental dan jauh dari perbuatan dosa, itu makin terasa nanti kehusyuannya itu. Kalau ada di antara hadir di sini bertanya kepada saya, Ustaz, saya sholat tidak khusyuk, kira-kira apa yang saya harus lakukan? Atau apa penyebabnya? Jawaban saya, Anda masih punya dosa yang terganjal. Gitu kan. Itu mengganjal dosanya itu. Jadi kalau kita coba khusyuk nggak bisa, kita malas baca Quran, malas ibadah, itu ada dosa yang ganjal. Coba muhasabah deh. Lihat dalam satu minggu ini dosa apa yang masih rutin antum kerjain. Oh, jam 8 pagi masih nonton gosip misalnya. Oh, ini masih sering mengiyakan nota palsu, nggak apa-apa deh tanda tangan. Absen di kantor, gitu kan. Nggak masuk temannya di telepon, absenin saya ya. Bohong semua itu gimana? Masuk di jalan melanggar lalu lintas, nggak apa-apa deh. Nah ini gimana caranya? Hah? Ini yang ketawa-ketawa tahu diri ya. Lah iya, itu melanggar dilarang tetap nggak mau. Kecuali kalau dalam keadaan karena memang pemerintah bolehkan, mungkin darurat, memang tidak bisa ambulan jalan. Mau orang harus ke rumah sakit, mungkin sesuatu. Kalau antum lagi santai, untuk apa? Jadi banyak-banyak, pelang-pelang, sampo, perempuan telanjang. Antum sudah pungkirin belum tuh? Kita masuk di mall, belanja, dengar musik. Kita nggak mau dengar musik, tapi dengar. Tetap aja sama, gitu kan. Berapa banyak dosa yang kita lakukan sehari-hari? Masalahnya banyak, kesalahan-kesalahan. Jadi harus hati-hati, Allah. Nah itu kalau masih ada sumber-sumber dosa, itu akan mempengaruhi kenikmatannya ibadah. Orang kalau tutup nih, jadi seperti timbangan ya, ini timbangan dosa, timbangan pahala. Kalau dia masih berimbang, maka khusyuknya ini hilang, nggak ada. Dosanya juga tidak enak, karena ini masih berimbang. Jadi setengah-setengah. Kalau ada orang mabuk, jam 2 malam, tapi dia jaga sholat 5 waktunya, sambil mabuk, sambil, waduh sebentar subuh nih. Nggak enak mabuknya itu. Setengah-setengah dia, karena masih gabung-gabung, sekalian jadi orang buruk deh. Tapi ingat neraka, bukan saya sarankan. Atau jadi orang baik, tinggalkan tuh semua, gitu kan? Nikmatin yang ada. Kalau orang yang berbuat amal soleh, teman-teman sekalian, tidak mendapatkan makan, kelaparan, susah hidupnya, susah kita jadi orang soleh. Enggak kok, enak, makan banyak, minum bisa, tidur bisa. Malah orang soleh dilarang begadang, bisa bangun tengah malam. Ini enggak begadang, dengar musik sampai pangpung di kupingnya. Apa ini berjam-jam? Kayak orang bodoh semua, ngomong teriak-teriak sama temannya, minum khamar. Apa ini? Apa itu? Kenikmatan dari mana dikatakan kenikmatan? Syaitan hiasi buat mereka. Setengah mati berzina, kemas, hanya untuk pergi sama pacarnya jauh ke Ancol berapa jam. Gitu kan? Dan ketakutan, nanti hamil jadi masalah, rusak namanya. Nikah tinggal 10 menit, kalimat akad, lamar baik-baik, nikah. Silakan berhubungan badan setelah itu 1000 kali, nggak apa-apa. Sepuas-puasnya pacaran setelah itu, silakan pergi berdua, makan, minum, tidak ada yang ditakutin, semua dengan ketenangan jiwa. Kalau hamil pun tidak ada ketakutan, anak jelas statusnya, dapat pahala. Kenapa harus yang haram? Apa hubungannya gitu? Cobalah jadi orang yang baik gitu. Ini lagi, apa hubungannya nih? Apa hukum tindih telinga bagi kaum wanita? Adakah dalil yang sahih yang membolehkan yang melarang tentang tindih tersebut? Saya tidak pernah menemukan dalil yang melarang, Allahu a'lam. Dan yang saya tahu, para ulama memfatwakan, yang saya tahu ya, itu dibolehkan. Dan di Saudi semua kaum wanita itu memang diberikan simbol itu, Kalau masalah perhiasan secara umum yang disebutkan dalam hadis adalah para sahabat menggunakan gelang di tangannya, menggunakan cincin. Tapi untuk kuping memang saya tidak tahu secara khusus ya tentang dalil sahihnya. Tapi umumnya ulama-ulama memfatwakan itu boleh karena memang itu adalah simbol bagi kaum wanita. Itu simbol bagi kaum wanita. Allahu a'lam. Sampai sini bahasan kita, mudah-mudahan Allah berkati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz tadi mengatakan yaitu orang-orang yang saleh itu lebih berpuluh-puluh tahun itu lebih bagus daripada orang yang tidak saleh. Bagaimana hukumnya orang yang non muslim tadi masuk ke muslim tiba-tiba meninggalkan tidak soleh itu satu perbedaan. Terus yang kedua masalah apa namanya tadi bank syariah. Bank syariah, Ustaz kalau tidak salah saya dengar tadi itu anjurkan ke bank syariah, sedangkan kami pernah bekerja di bank syariah itu lebih parah daripada bank konvensional karena dia menyebutkan itu bukan bunga, itu satu bagi hasil. Kedua itu bukan bunga, dia sebut margin. Apa bedanya bunga dan margin itu? Karena saya tahu di bank syariah
Ya bukan saya menjelekkan bank syariah, karena saya bekas orang bank syariah. Jadi di bank syariah itu katanya bagi hasil 40-60. Terus yang kedua itu masalahnya itu margin. Apa bedanya bunga dan margin itu? Terus yang ketiga yang terakhir, Masya Allah.